Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, Pak Tulus akan menjelaskan mengenai permainan bola voli. Seperti yang kalian lihat fotonya, ya, ini. Namun sebelum Pak Tulus lebih jauh menjelaskan mengenai permainan bola voli, lebih baiknya kita berdoa lebih dahulu agar materi yang Pak Tulus sampaikan ada manfaatnya buat kalian semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian tidak asing lagi dengan permainan bola voli. Mungkin kalian sudah melihat di televisi, di YouTube, atau mungkin melihat langsung pada saat ada pertandingan bola voli, ya. Oh ya, pertandingan bola voli. Mungkin akan ada pertanyaan, apa sih Pak perbedaan antara pertandingan dengan perlombaan? Pertandingan itu dilakukan atau disebut pertandingan apabila dua tim atau dua orang saling berhadapan-hadapan, ya. Jadi saling berhadapan-hadapan disebut pertandingan. Kalau perlombaan yaitu saling berlomba, tidak saling berhadapan-hadapan. Apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu teknik permainan bola voli. Teknik permainan bola voli itu ada dua. Satu, teknik pertahanan. Yang kedua, teknik penyerangan. Yang akan kita bahas lebih dalam pertama yaitu teknik pertahanan dulu. Untuk teknik penyerangan nanti setelah teknik pertahanan selesai, baru Pak Tulus akan jelaskan teknik penyerangan di lain kesempatan. Teknik pertahanan yang akan kita pelajari yaitu teknik pertahanan terhadap servis, teknik pertahanan terhadap smash. Loh Pak, teknik pertahanan terhadap servis untuk apa? Yang perlu kalian ketahui anak-anak ya, servis sekarang ini itu sudah digunakan untuk awal penyerangan. Jadi kita harus membutuhkan pertahanan yang betul-betul baik dalam menerima servis lawan. Ini ya, jadi tidak menunggu ada smash baru kita melakukan teknik pertahanan ya. Servis pun kita harus melakukan teknik pertahanan. Bagaimana teknik pertahanan terhadap servis? Oke. Nanti teknik pertahanan terhadap smash juga akan Pak Tulus jelaskan pada kesempatan yang berikutnya ya. Kita bahas lebih dalam teknik pertahanan terhadap servis lebih dahulu. Teknik pertahanan terhadap servis sering disebut dengan sistem pertahanan WM. Apa itu WM? Benar anak-anak, teknik pertahanan WM itu dilakukan karena posisi pemain pada saat menerima servis posisinya membentuk seperti huruf B apabila dilihat dari belakang lapangan. Bila dilihat dari depan atau dari lapangan lawan atau dari net akan membentuk huruf apa? N. Oke. Nah, teknik pertahanan terhadap servis apa itu dan bagaimana sih pertahanan WM itu? Atau bagaimana cara melakukannya? Perlu dipahami lebih dahulu, yaitu posisi pemain depan dan posisi pemain belakang. Posisi pemain depan adalah posisi 2, 3, 4. Ya. Sedangkan posisi pemain belakang adalah posisi 1, 5, dan 6. Nah, bila pemain posisi depan sebagai toser atau pengumpan, ya, sebagai toser atau pengumpan, apa Pak toser atau pengumpan? Yaitu orang atau pemain yang bertugas memberi umpan kepada temannya atau teman satu timnya untuk melakukan apa? Smash, betul. Nah, apabila dia sebagai pengumpan, maka toser ini atau pengumpan ini
Kalau dia posisi pemain depan, dia akan maju mendekati net. Maju mendekati net. Ini perlu dicatat ya. Karena nanti kita akan membahas ini. Sedangkan posisinya digantikan pemain yang ada di belakangnya. Di belakangnya berapa? Posisi 1, 5, 6. Terus pemain yang ada di belakang lainnya bergeser untuk membentuk huruf W atau huruf M. Nih ya. Nah, bila pemain posisi belakang, ini posisi belakang 156 sebagai tosser atau pengumpan, maka dia akan maju mendekati pemain yang ada di depannya. Berbeda dengan ini tadi, kalau 2, 3, 4 pemain depan dia mendekati apa? Net, betul sekali. Kalau pemain belakang 156 dia akan maju mendekati siapa? Pemain yang ada di depannya. Pemain 2, pemain 3, dan pemain 4. Sedangkan pemain belakang lainnya bergeser membentuk apa? W atau M. Betul sekali. Ada beberapa contoh, tapi sebelum kita menuju ke contoh, kita harus tahu dulu. Lapangan bola voli berbentuk apa? Persegi panjang. Nah, lapangan bola voli ini dibagi dua, yaitu dibatasi dengan apa? Betul sekali, dibatasi oleh net. Kemudian setengah lapangan ini dibagi garis sepertiganya, yaitu di sini apa? Garis serang. Kemudian di belakang ada garis batas servis. Sini. Di sebelah sini juga ada garis batas servis. Ini anak-anak ya. Kemudian di sinilah tempat servisnya ya, ini. Ya. Tidak boleh menginjak garis-garis ini, tidak boleh. Ya. Oke, setelah kita tahu lapangan dan ini, kemudian fungsi garis ini. Garis serang itu apa? Betul sekali, untuk membedakan pemain depan dan pemain belakang. Berapa sih jumlah pemain bola voli? Ayo, berapa? Ayo. Pintar. Ada 6 pemain bola voli. Nah, ini pemainnya datang. Cuma sekarang yang perlu kita ketahui yaitu posisi pemain. Posisi pemain berada di mana posisi pemainnya? Maksudnya posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang tahu? Ya, posisi 1 itu berada di belakang kanan. Ini posisi 1. Otomatis depannya ini posisi berapa? Benar sekali, posisi 2. Yang tengah posisi kemudian sebelahnya posisi 4. Betul. Di belakang ini posisi berapa? Ayo. Posisi 5. Yang ini jelas 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 1 orang. Berarti posisi berapa? Bagus. Posisi 6 berada di sini. Demikian juga yang berada di lapangan sebelah. Posisi 1 tadi berada di sebelah kanan belakang. Berarti kalau di sini ini berarti ya di sebelah kanan belakang posisi 1. Depannya posisi 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Setelah kita mengetahui posisi pemain, kita hafalkan, kita praktekkan dengan penjelasan di awal tadi Pak Tulus menjelaskan kalau posisi depan sebagai tosser 2, 3, 4, maka nanti dia maju mendekati net apabila dia menjadi pengumpan. Kalau posisi belakang 1, 6, 5 ini dia menjadi tosser, maka dia maju mendekati pemain yang ada di depannya. Contohnya, posisi 3 sebagai tosser. Nah, langsung saja kita tempatkan posisinya seperti ini. Posisi 3. Ini posisi 3. Bagaimana sebagai tosser? Maju mendekati net ya. Kemudian posisinya bagaimana tadi? Digantikan posisi yang berada di belakangnya. Posisi berapa? 6.
Posisi 6 maju. Nah, terus ini posisi 5 dan posisi 1 bagaimana? Betul sekali bergeser. Membentuk apa tadi? Huruf W atau M. Nih, kalau kita lihat dari belakang ya, ini membentuk huruf apa? W. Kalau kita lihat dari depan, membentuk huruf apa? M. Betul sekali. Kita lihat contoh lagi. Posisi 2 sebagai toser di lapangan sebelah ya. Nah, ini posisi 2 sebagai toser. Mana tadi posisi 2? Iya. Depan kanan dekatnya net. Ini. Ya, posisi 2. Berikutnya, posisi 2 bagaimana? Betul sekali, maju mendekati net. Terus posisinya? Pintar sekali, posisinya diganti oleh posisi pemain 1. Pemain 5 dan 6 bergeser. Ya. Untuk apa? Iya, untuk membentuk huruf B atau M. Pak, dari tadi kok huruf W, M itu apa? Tahu maksudnya untuk apa? Maksudnya, jika bola itu diservis lawan, kemudian dia menuju berada di sini. Nah, maka yang bertanggung jawab adalah yang berada di sini. Biar posisinya tidak kosong, daerahnya tidak kosong. Kalau ada bola berada di sini, ya ini tidak kosong anak-anak. Paham ya? Posisi 3 sebagai toser di posisi 2. Loh, bagaimana lagi Pak? Posisi 3, toser di posisi 2. Oke, kita lihat. Posisi 3 yang mana tadi? Posisi 3 berada di tengah. Nah, posisi 3 karena dia menjadi pemain depan, maka dia maju mendekati net lebih dulu. Nih, kemudian posisinya diganti oleh posisi yang berada di belakangnya. Posisi berapa? 6, seperti contoh di awal. Posisi yang lainnya bergeser membentuk apa tadi? WM. Nah, untuk posisi 3 ini, kalau mau menuju ke 2 sini, ya, toser di posisi 2 maksudnya itu di depannya posisi 2. Bukan menggantikan posisi 2, tidak. Tapi berada di depannya sini. Yaitu menunggu wasit meniup peluit dan terjadi impact. Impact itu apa Pak? Impact itu sentuhan. Nah ini bola, ya ini bola misalnya dengan tangan serviser atau orang yang melakukan servis namanya impact. Pada saat impact ini barulah toser ini berpindah ke posisi yang lain. Ambil contoh, wasit meniup peluit, bola diservis, maka ini berpindah. Contoh lagi, oke. Contoh berikutnya, ini bentuk WM ya anak-anak ya, jangan lupa ya, posisinya ini membentuk WM. Contoh berikutnya posisi 2 sebagai toser di posisi 3. Kita tempatkan posisinya seperti ini, posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, posisi 2 ini, bagaimana tadi kalau dia posisi depan? Betul sekali, dia maju mendekati net. Nah, maju mendekati net. Posisinya diganti posisi berapa? 1. Posisi 5 dan 6 bergeser untuk membentuk huruf WM. Nah, pada saat ini bola diservis, maka posisi 2 menuju ke posisi berapa? 3. Yaitu berada di depannya, bukan menggantikan posisi 3, tapi berada di depan atau mendekati net supaya mudah melakukan apa? Toser atau melakukan umpan ke temannya. Yang lainnya tetap membentuk huruf WM. Jangan bosan dulu ya. Oke. Sekarang kalau tadi posisi depan ya, tadi posisi depan, sekarang posisi berapa? Posisi belakang, yaitu posisi 6. Kita coba posisi 6 sebagai pengumpan, toser yang mengumpani temannya atau menggunakan passing bawah atau menggunakan passing atas. Nih. Kita posisikan posisi 1, posisi 2, 4, 5, 6. Nah, 6 ini maju mendekati posisi berapa?
tadi? Mendekati posisi 3. Pintar. Kemudian posisi 5 dan posisi 1 bergeser membentuk apa? WM. Ini. Kita ambil contoh yang lainnya lagi. Posisi 1 masih posisi belakang sebagai toser. Kita tempatkan posisinya. Oke, posisi 1. Mendekati siapa? Posisi 2. Dia maju ke depan mendekati posisi 2. Loh Pak, apakah tidak boleh Pak langsung ke sini misalnya? Boleh tidak? Selama dia berdiri di sebelah kanannya posisi 6 ini, yaitu misalnya dia di sini, ini masih boleh. Tapi kalau dia di depannya posisi 6 tidak boleh. Kenapa? Karena aturannya posisi 1 ya, 1 harus berada di sebelah kanan posisi 6, di belakangnya posisi berapa? 2. Paham ya anak-anak ya? Kalau posisi 6 ini berada di sebelah kirinya posisi 1, di sebelah kanannya posisi 5, di belakangnya posisi 3. Oke, kita lanjutkan pada contoh yang berikutnya. Ya, posisi lainnya membentuk huruf BM. Sekarang kita kasih contoh posisi 6, toser di posisi 4. Nah, sama tadi, ya, posisi 6 mendekati posisi berapa? Betul sekali, mendekati posisi 3. Yang lainnya bergeser untuk huruf WM. Ya. Menunggu apa anak-anak? Menunggu lawan melakukan servis. Ya. Tapi tidak usah menunggu bola sampai lewat. Begitu terjadi impact atau persentuhan bola dengan tangan peservis atau serviser, ini boleh menuju ke posisi 4. Paham anak-anak ya? Pak, kalau ke sini aja Pak, boleh ya. Jadi kalau mau menuju ke 4 itu sebetulnya juga baiknya berada di sini. Ini tadi Pak terus menempatkannya posisi salah ya, tapi tidak apa-apa. Nah ini dia harus menuju ke sini. Kita tunggu wasit meniup peluit. Tit, bola di servis, lari, oke. Demikian. Nah kita contoh lagi. Posisi 1 sebagai toser di posisi 2. Kita tempatkan posisinya seperti ini. Nah, posisi 1 bagaimana? Maju mendekati posisi yang ada di depannya. Jangan ke sini ya, tapi ke depan sini. Ini salah. Ya. Nanti dia akan menuju ke posisi 2. Maksudnya menuju ke depannya posisi 2. Menunggu apa anak-anak? Impact atau persentuhan bola dengan tangan. Tit. Servis. Ya, mulai. Geser posisi 5 posisi ya. Maaf. Tit. Mulai. Yuk. Nah, lari ke depan. Oke ya, anak-anak ya. Lagi. Pak terus beri kesempatan 2 kali contoh ya. Untuk contoh seperti ini ya, posisi 4 sebagai toser. Nah, ini posisi 4. Nah, posisinya digantikan posisi berapa? Betul 5. Yang posisi 6 1 bergeser. Yang lainnya membentuk huruf WM. Contoh lagi posisi 5 sebagai toser, kita tempatkan posisinya. Posisi 5 yang mana? Posisi 5 hilang. Oh, posisi 5 berada di belakangnya Pak Tulus ini. Nah, sebagai toser maka dia maju mendekati posisi berapa? Betul, mendekati 4. Yang lainnya bergeser membentuk huruf W atau M. Terakhir, posisi 4 sebagai toser di posisi 2. Nah, ini tadi posisi berapa tadi? 4. Maka dia maju mendekati net. Posisinya digantikan oleh posisi berapa? 5. Posisi 6 dan 1 bergeser. Nah, menunggu bola di servis. Tit. Bola lewat. Oke, orangnya juga, pemainnya juga menuju ke posisi depan 2. Sekali lagi tidak menggantikan posisi 2, tapi
berada di depannya 2. Nah, satu contoh, perhatikan posisi 5 sebagai toser di posisi 2. Kita tempatkan posisinya. Posisi 5 tadi yang bersembunyi di belakangnya Pak Tulus ini ya. Posisi 5. Maju mendekati berapa? 4, betul. Yang ini 2 ini geser. Nah, selanjutnya bagaimana? Menunggu bola di servis. Tit, servis. Oke. Paham anak-anakku sekalian? Paham ya? Bagaimana anak-anak? Paham ya apa yang sudah Pak Tulus jelaskan tadi? Oke. Harapannya dari Pak Tulus kalian memahami dan bisa mempraktekkan teknik pertahanan terhadap servis dalam permainan bola voli. Tetap semangat ya, meskipun kita dalam kondisi pandemi seperti ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.